تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة kaum muslimin, salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam hari ini adalah malam yang ke-10 dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, salat kita, qiyamul lail kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita dibutuhkan menyendiri untuk merenungi kehidupan yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan godaan, agar seorang hamba bisa menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar seorang hamba hidupnya tidak hanya untuk dunia dan dunia, karena dunia ini jamaah kita akan tinggalkan bersama. Saya jamaah sekalian akan meninggalkan dunia. Maka kita lihat apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Irtahadat ad-dunya akhirah wa irtahadat al-akhirah mu'minah wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abnai al-akhirah wa la takunu min abnai ad-dunya fa inna al-yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal." Dunia pergi membelakangi, sedangkan akhirat datang menghadap. Keduanya memiliki anak-anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak dunia, karena sesungguhnya hari ini adalah hari untuk kita beramal dan tidak terhisab. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Terutama saya mengajak kepada jamaah sekalian, kenapa hari demi hari kita semakin bersungguh melaksanakan sholat tarawih,
atau semakin lesu untuk membaca Al-Quran Al-Karim, semakin tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena itu semua terjadi salah satunya adalah dosa yang kita lakukan. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin bertambah dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaruhkan titik hitam di dalam hati. Jika dikembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka titik hitam itu akan hilang. Tetapi jika bermaksiat, maka hatinya akan tertutup oleh kebaikan, dan dia tidak mau menerima nasihatnya, dan dia tidak akan mau menghadiri majelis kita, karena hatinya sudah tertutup dengan dosa. Maka jemaah kaum muslimin rahimahumullah, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan suci Ramadan. Kemudian kenapa banyak di antara kita yang malas untuk beribadah, malas untuk membaca Quran, malas untuk sholat tarawih? Karena kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita pernah dengar doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Doanya adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, dan kebaikan amal bantulah kami kepada Allah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih semangat. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, dunia ini kita akan tinggalkan bersama. Ketika seorang meninggal dunia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila anak Adam meninggal dunia, yusba'ul mayyit, kata Nabi SAW, yusba'ul mayyit salat. Apabila anak Adam meninggal dunia, seorang meninggal dunia, maka dia akan meninggalkan tiga hal yang akan mengikuti dirinya. Wa yabqa wa yarji'u wa yabqa wahidun. Yang pulang bersama dia adalah dua hal, dan yang tinggal bersama dirinya satu hal. Yang pertama adalah yang akan meninggalkan dia, yaitu harta dan keluarganya akan pulang. Kemudian yang ketiga bersama kita amal saleh, amal ibadah kita, infak yang kita sedekahkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir jamaah, harta yang kita kumpulkan setiap hari menguras keringat kita. Ketika kita pulang, mana harta? Kenapa kita tidak bawa anak muslimin rahimani wa rahimakumullah? Kenapa kita hanya satu membawa, yaitu amal kita? Mana harta yang kita kumpulkan? Mana istri kita? Kenapa dia tidak mau menemani kita? Yang kita sangat cinta kepada dia, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka semua itu akan meninggalkan kita. Istri, anak, harta yang kita kumpulkan tidak mau menemani kita dalam bahasa, yang menemani kita dengan satu amal ibadah. Maka saya mengajak kepada kita semua, ini adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak saudara kita di luar Ramadan sudah mendahului kita, atau baru masuk bulan Ramadan mereka sudah meninggal dunia, tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita jemaah Masya Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah Ramadan ini agar Ramadan terakhir bagi kita, agar kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Ramadan tahun yang akan datang kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni segala dosa saya. Kita tidak bisa lagi bersedekah. Maka pada saat itu beramal soleh sebelum datang memutus segala cobaan, yaitu kematian. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata al-insanu faqalu illa min thalath,
Apabila anak-anak meninggal dunia terputus dari segala amalan kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan kita putus dari doa untuk anak-anak dan mereka menjadi anak yang saleh agar mereka bisa mendoakan kita, bisa menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan mendoakan kita jemaah. Kalau kita lalai dari pendidikan ibadah mereka saat ini, yang dimana perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi di awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah, ada salah satu amalan yang dimana seorang ketika meninggal dunia, namun amalan tersebut terus akan membantu dirinya, terus akan menerangi alam barzakh, akan menyelamatkan dia dari adab Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu jemaah? Berinfaklah jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah jemaah, Madinah saat itu, Masjid Nabawi 1400 tahun menanti. Siapa yang membangun? Siapa yang mengimani? Siapa yang mewakafkan tanah tersebut? Yaitu salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat. Bagaimana Nabi SAW? Berapa harga tanah ini? Ya Rasulullah, kami tidak membutuhkan harga dari manusia, tapi kami membutuhkan harga dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dengan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Agar ketika mereka meninggal dunia ada amalan yang mereka bisa lakukan. Mungkin kita tidak ahli puasa, mungkin kita tidak ahli sholat, tapi mungkin ada salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya sholat. Termasuk di antaranya adalah anak sholat. Kita didik, kita sekolahkan di salah satu pendidikan yang mengajarkan Islam sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk melakukan ketaatan kepada. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Aku qul hadza subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.